Halo semuanya, saya Farul Rozi, saya mahasiswa di Universitas Islam Riau jurusan Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan membahas mengenai bidang-bidang dalam teknik informatika yang sering dijadikan sebagai peminatan atau area keahlian, baik di lingkungan perkuliahan maupun di dunia kerja. Teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari pengolahan data, pemrograman, serta pemanfaatan teknologi komputer untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, lulusan teknik informatika memiliki peluang kerja yang luas dan tidak sebatas pada satu bidang saja. Bidang pertama yang akan dibahas adalah software development atau pengembangan perangkat lunak. Bidang ini berfokus pada pembuatan aplikasi dan sistem komputer yang digunakan untuk mendukung aktivitas manusia. Perangkat lunak yang dikembangkan dapat berupa aplikasi desktop, aplikasi web, maupun aplikasi mobile. Seorang software developer bertanggung jawab dalam merancang, membangun, menguji, dan memelihara sistem agar dapat berjalan dengan baik. Profesi dalam bidang ini antara lain programmer, software engineer, serta back-end dan front-end developer. Bidang ini sangat penting karena hampir semua instansi dan perusahaan membutuhkan sistem perangkat lunak untuk menjalankan operasionalnya. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari aplikasi yang sering kita pakai sehari-hari seperti sistem akademik kampus, aplikasi kasir di toko, sampai aplikasi perbankan. Semua itu dibuat oleh software developer supaya aktivitas pengguna jadi lebih mudah dan teratur. Bidang selanjutnya adalah web developer. Bidang ini secara khusus berfokus pada pembuatan dan pengelolaan website. Website yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai layanan seperti sistem akademik, toko daring, dan layanan publik. Dalam web development terdapat pengembangan tampilan yang berhubung langsung dengan pengguna, serta pengembangan sistem yang mengatur server dan basis data. Selain itu, terdapat juga full stack developer yang menguasai kedua bagian tersebut. Kalau web developer, contohnya adalah website kampus, portal berita, atau toko online. Website ini bukan cuma menampilkan informasi, tapi juga punya fitur seperti login, pendaftaran, dan transaksi. Contoh berikutnya adalah mobile application developer, yaitu yang berfokus pada pengembangan aplikasi untuk perangkat mobile seperti Android dan iOS. Aplikasi mobile saat ini sangat dibutuhkan karena hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan smartphone. Dalam bidang ini, pengembangan dapat membuat aplikasi khusus atau untuk satu platform atau menggunakan teknologi lintas platform agar aplikasi dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Bidang ini memiliki peluang kerja yang cukup besar seiring meningkatnya penggunaan perangkat mobile. Contoh paling dekat dengan kita adalah aplikasi ojek online, e-commerce, dan mobile banking. Aplikasi-aplikasi ini dibuat supaya pengguna bisa melakukan banyak aktivitas hanya lewat smartphone. Bidang berikutnya adalah data scientist dan data analis. Bidang ini berfokus pada pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Data yang dianalisis dapat berupa data pengguna, data penjualan, maupun data operasional perusahaan. Proses yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyajian data dalam bentuk visual agar mudah dipahami. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Bidang ini menuntut kemampuan berpikir analitis dan ketelitian dalam mengolah data. Contohnya, perusahaan bisa melihat data penjualan untuk mengetahui produk apa yang paling banyak dibeli. Dari data tersebut, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, misalnya menentukan strategi pemasaran. Contoh selanjutnya terdapat bidang Artificial Intelligence dan Machine Learning. Bidang ini berfokus pada pengembangan sistem cerdas yang mampu meniru cara berpikir manusia. Sistem yang dibuat dapat belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Contoh penerapan bidang ini dapat ditemukan pada sistem rekomendasi, pengenalan wajah, dan pengolahan citra.
Bidang ini membutuhkan pemahaman yang baik terhadap algoritma, logika, dan pemrograman, sehingga sering dianggap sebagai salah satu bidang yang cukup menantang. Contoh penerapannya bisa kita temui di fitur rekomendasi video di media sosial, face unlock di smartphone, atau chatbot yang membalas pesan otomatis. Bidang berikutnya adalah cyber security. Bidang ini berfokus pada keamanan sistem dan jaringan komputer. Tujuan utama cyber security adalah melindungi data dan sistem dari ancaman digital seperti peretasan, pencurian data, dan penyalahgunaan sistem. Dalam bidang ini terdapat profesi seperti ethical hacker, security analyst, dan digital forensik. Keamanan cyber menjadi semakin penting karena semakin banyak data yang disimpan dan diproses secara digitalis. Contoh nyatanya adalah menjaga keamanan data pengguna seperti akun media sosial atau aplikasi perbankan agar tidak mudah diretas atau disalahgunakan. Selanjutnya adalah network engineer, yaitu bidang yang berfokus pada perancangan, pengolahan, dan pemeliharaan jaringan komputer. Jaringan komputer memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data. Seorang network engineer bertanggung jawab memastikan jaringan berjalan dengan stabil dan aman. Bidang ini banyak dibutuhkan di lingkungan perkantoran, kampus, dan pusat data. Contohnya adalah pengolahan jaringan internet di kampus atau di kantor. Kalau jaringannya bermasalah, hampir semua aktivitas jadi terhambat, sehingga peran network engineer sangat penting. Bidang berikutnya adalah game developer. Bidang ini berfokus pada pengembangan permainan digital baik untuk hiburan maupun edukasi. Pengembangan game tidak hanya melibatkan pemrograman, tetapi juga desain, permainan, dan visual. Dalam bidang ini terdapat peran seperti game programmer, game designer, dan game artist. Bidang ini menuntut kreativitas serta kemampuan logika yang baik. Contohnya, hasil dari bidang ini adalah game mobile atau game PC yang sering kita mainkan. Selain untuk hiburan, sekarang banyak juga game yang dibuat untuk tujuan edukasi. Selanjutnya adalah cloud computing dan DevOps. Bidang ini berfokus pada pengolahan sistem berbasis cloud. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data dilakukan secara daring, sehingga lebih fleksibel dan efisien. Sementara itu, DevOps berperan dalam mengintegrasikan proses, pengembangan, dan operasional sistem agar berjalan lebih cepat dan stabil. Profesi dalam bidang ini antara lain Cloud Engineer, DevOps Engineer, dan Sistem Administrator. Contohnya, data dan aplikasi sekarang banyak disimpan di cloud, jadi bisa diakses kapan saja tanpa harus bergantung pada satu komputer saja. Bidang berikutnya adalah Internet of Things atau IoT. Bidang ini berfokus pada pengembangan perangkat pintar yang terhubung dengan internet. Perangkat tersebut biasanya dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data. Contoh penerapan IoT dapat ditemukan pada smart home, smart city, dan sistem embedded. Bidang ini menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam satu sistem. Contoh IoT yang sering kita temui adalah lampu otomatis, smart home, atau alat pemantau suhu yang bisa dipantau lewat smartphone. Contoh selanjutnya adalah UI/UX designer. Bidang ini berfokus pada perancangan tampilan dan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi atau website. Tujuan utama dari UI dan UX adalah membuat sistem yang mudah digunakan, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bidang ini membutuhkan pemahaman terhadap perilaku pengguna serta kemampuan desain yang baik. Contohnya bisa kita lihat dari tampilan aplikasi e-wallet atau marketplace. Kalau tampilannya rapi dan mudah digunakan, berarti peran UI/UX designer berjalan dengan baik. Bidang berikutnya adalah Database Administrator atau DBA. Bidang ini berfokus pada pengolahan dan pengamanan basis data. Seorang database administrator bertanggung jawab memastikan data tersimpan dengan aman, terstruktur, dan dapat diakses dengan baik.
Profesi dalam bidang ini antara lain database engineer dan data arsitek. Contohnya adalah pengolahan data mahasiswa atau data pelanggan perusahaan agar tersimpan dengan rapi, aman, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Terakhir adalah sistem informasi dan bisnis IT. Bidang ini berperan sebagai penghubung antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Fokus utama bidang ini adalah menganalisis kebutuhan sistem dan memastikan teknologi yang digunakan dapat mendukung tujuan organisasi. Profesi yang umum dalam bidang ini antara lain sistem analis dan IT konsultan. Contohnya, perusahaan membutuhkan sistem penggajian atau sistem manajemen karyawan, dan disinilah peran sistem informasi untuk menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan bisnis. Sebagai kesimpulan, teknik informatika memiliki banyak bidang yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Setiap bidang memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi dan saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bidang-bidang dalam teknik informatika sangat penting bagi mahasiswa sebagai bekal dalam menentukan arah pengembangan diri di masa depan. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat nonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.